Selamat datang di video tentang konsep dasar konflik. Kami akan membahas definisi, jenis, dan fungsi konflik dalam kehidupan sosial dan organisasi. Video ini akan mencakup pendahuluan, definisi konflik dalam ilmu sosial dan manajemen, konflik sebagai fenomena organisasi, konflik konstruktif dan destruktif, serta fungsinya dalam perubahan organisasi. Mari kita mulai dengan bagian pertama, pendahuluan. Konflik adalah fenomena yang melekat dalam kehidupan manusia dan organisasi, dilihat dari sudut pandang psikologis, sosial, struktural, dan strategis. Ada perbedaan mendasar antara konflik konstruktif yang mendorong inovasi dan konflik destruktif yang merusak hubungan. Pemahaman konflik adalah dasar untuk mengelolanya sebagai peluang, bukan sekadar masalah. Bagian kedua membahas definisi konflik dari perspektif ilmu sosial dan manajemen. Dari perspektif sosiologis, konflik dipandang sebagai dinamika struktur sosial akibat ketimpangan kekuasaan. Lewis Kosser berpendapat konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok. Perspektif psikologis melihat konflik sebagai persepsi subjektif dan proses intrapersonal, di mana emosi berperan besar. Konflik dipicu faktor internal seperti dilema keuangan atau tekanan emosional. Perspektif perilaku organisasi mendefinisikan konflik sebagai proses interaktif, sering terjadi karena interdependensi. Pendekatan interaksionis bahkan menekankan konflik diperlukan untuk mencegah stagnasi organisasi. Perspektif resolusi konflik melihat konflik sebagai ketidaksesuaian kepentingan. Fokus pada kepentingan mendasar, seperti ditekankan Fisher dan Urey, dapat menghasilkan solusi bersama atau win-win solution. Secara konseptual, konflik adalah fenomena multidimensional yang mencakup aspek struktural, psikologis, interaktif, dan kepentingan. Ia adalah proses perkembangan dinamis dalam hubungan sosial. Implikasi bagi manajemen adalah mengelola konflik sebagai alat penggerak inovasi. Manajer harus melihat konflik sebagai potensi produktivitas, menggunakan perbedaan untuk memperkuat dinamika tim. Kita beralih ke bagian ketiga, konflik sebagai fenomena organisasi dan kehidupan sosial. Organisasi adalah sistem sosial yang rentan konflik karena beragamnya latar belakang, tujuan, dan kepentingan individu. Interdependensi unit kerja dan tekanan kompetitif sering memicu konflik struktural. Dalam hubungan sosial, konflik muncul akibat perbedaan identitas, ketidakseimbangan sumber daya, dan proses kategorisasi kelompok yang menciptakan stereotip negatif. Diferensiasi dan spesialisasi dalam organisasi, seperti di startup, menghasilkan fokus kerja yang berbeda antar unit, memicu konflik karena perbedaan tujuan dan prioritas. Kekuasaan dalam organisasi adalah sumber konflik, terutama antara pihak berotoritas dan yang kurang berpengaruh. Konflik kekuasaan ini bisa terjadi secara terbuka atau melalui sabotase pasif. Konflik adalah bagian dari perubahan. Perubahan organisasi memicu resistensi akibat ketidakpastian. Dalam konteks sosial, perubahan nilai dan digitalisasi memunculkan gesekan baru. Konflik adalah fenomena normal yang potensial produktif. Ia dapat mendorong inovasi dan memberikan umpan balik. Organisasi yang sehat mengelola konflik untuk meningkatkan kreativitas dan menghindari groupthink. Sebagai sintesis, konflik tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan organisasi. Ia muncul akibat dinamika struktur, interaksi, dan perubahan. Jika dikelola dengan benar, konflik dapat menjadi peluang inovasi. Selanjutnya, kita akan membahas konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah ketika perbedaan pandangan menghasilkan keputusan yang lebih baik, mendorong kreativitas, dan memperbaiki proses. Konflik ini dicirikan oleh komunikasi terbuka dan fokus pada ISU, bukan menyerang individu. Sebaliknya, konflik destruktif muncul dari hubungan personal yang buruk, didominasi oleh emosi negatif. Konflik ini menekan produktivitas dan seringkali menggunakan komunikasi agresif atau manipulatif. Pembeda utamanya, konflik konstruktif bertujuan menyelesaikan masalah, sementara destruktif bertujuan merusak. Konstruktif menggunakan komunikasi jujur dan meningkatkan hubungan kerja, sedangkan destruktif memperburuknya. Konflik dapat dibagi menjadi konflik tugas yang berkaitan dengan isi pekerjaan, konflik hubungan yang bersifat personal dan emosional, serta konflik proses yang fokus pada cara kerja dan pembagian tugas. Konflik konstruktif berfungsi sebagai pendorong inovasi, memungkinkan pengujian ide, dan menciptakan keputusan berkualitas. Ini juga efektif mencegah groupthink atau pemikiran seragam. Konflik destruktif memiliki dampak negatif signifikan, penurunan moral, retaknya hubungan kerja, dan penurunan produktivitas. Ini juga meningkatkan stres dan turnover karyawan, serta merusak reputasi bisnis.
Untuk menjaga konflik tetap konstruktif, pastikan fokus selalu pada masalah, bukan individu. Kembangkan komunikasi asertif, dan peran pemimpin harus mengarahkan dinamika konflik menuju solusi yang bermanfaat. Bagian terakhir membahas fungsi konflik dalam perubahan dan perkembangan organisasi. Konflik berfungsi sebagai mekanisme koreksi sistem. Ia menandakan ketidaksesuaian dengan tuntutan eksternal dan memungkinkan organisasi mengevaluasi serta memperbaiki kelemahan sistemnya. Konflik adalah pendorong inovasi. Perbedaan pandangan menghasilkan ide kreatif, membuka ruang eksplorasi alternatif, dan membantu organisasi menghindari stagnasi. Dalam proses perubahan, konflik muncul sebagai resistensi, tetapi juga dapat memicu evaluasi kebijakan dan mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan organisasi. Konflik juga memperkuat identitas organisasi. Konflik eksternal meningkatkan solidaritas kelompok, dan konflik internal yang terkelola baik memperjelas nilai-nilai organisasi. Konflik berperan dalam keseimbangan kekuasaan. Konflik memungkinkan koreksi terhadap dominasi berlebihan, negosiasi ulang distribusi kekuasaan, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Risiko konflik yang tidak terkelola termasuk polarisasi organisasi, meningkatnya turnover karyawan, penurunan komitmen, dan kegagalan implementasi perubahan akibat hilangnya kepercayaan. Terima kasih telah mengikuti video tentang konsep dasar konflik.